Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Ngopi Bro. Ngopi. Wah, mantap sekali ya. Seruput dulu. Ih, kok kita kayak habis di briefing. Ya nggak apa-apa berarti. Take ulang. Iya, take ulang sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, santai-santai. Emang selalu ada aja kendala teknis ya nggak sih? Iya. Namanya juga kehidupan. Sebelum ini tadi sebenarnya kejadiannya apa gitu. Setting alat. Itu sampai sejaman. Maklum. Sampai Badung. Maklum udah lama banget. Oh iya, udah lama banget ya kita. Aku nyapa dulu deh. Iya. Udah lama banget ya kita nggak ada konten podcast kayak gini ya. Terakhir itu sama Citra Bolo-Bolo. Iya, pasti semua udah tahu ya Citra Bolo-Bolo itu siapa. Apalagi dia udah sampai ke TV ya. Iyalah TV. Pasti semua orang udah tahu. Artis lah ya. Artis. Tapi dong. sebelah aku nih juga bisa dikatakan artis juga nih. Masih belum sih. Oh, masih belum. Masih belum. Tapi mudah-mudahan ya. Ya, kita Tapi namamu udah banyak yang kenal gak sih? mungkin yang di sana mungkin udah beberapa orang udah kenal, bukan sok terkenal sih saya. Beberapa orang itu mungkin udah ada yang kenal ya. Biasa dipanggil Bang Le, saya itu termasuk orang yang suka dalam seni maupun bentuknya apa, seni, musik, segala apa. Kita itu paling aktif juga orangnya. Ya, oke, nanti kita bakal kenalan lebih lengkap ya. Pertama aku mau bilang makasih banget yang udah selalu setia nonton di channel Ardino ya. Nih konten di YouTube aku tuh awalnya sih nyanyi, terus podcast gitu kan. Terus nyanyi lagi, kemarin terakhir cover juga banyak penyanyi-penyanyi yang bertalenta lah, yang menyumbangkan suara bagusnya di channel ini gitu. Jadi buat kalian yang suaranya bagus boleh Komen, nge-DM. DM aja lah. DM. Biasa mereka nggak mau komen di itu. Oh iya. Di Oh YouTube. siapa nih katanya dikepoin gitu ya. Ya, makasih banyak yang selalu setia. Subscriber puji Tuhan juga nambah terus. Dikit-dikit. Yalah yang Tapi nambah loh. Promosiin dong. yang belum subscribe sebelum nonton itu ada tombol merah di subscribe dulu dong. Oh ya, masih awal nih. Iya Ya, dong. ditekan tombol subscribe-nya ya. Sesudah tekan tombol merahnya, loncengnya jangan lupa supaya kalau ada konten-konten dari Adi Nugroho atau Bang Ardino. Adinu Itu itu orang mabuk. itu itu langsung ada ya notifikasinya. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut. Jadi makasih banyak. Ya kita langsung aja ya. Pertama kita kenalan dulu nih. Siapa sih dia nih? Tadi disinggung-singgung artis lah, inilah namanya terkenal lah. Sebenarnya dia tuh siapa sih? Itu kenalin nama. Terus kesibukannya apa sih? Gitu. Mungkin orang-orang ada yang udah kenal, ada yang belum. Nah silakan. Iya, nama saya biasa dipanggil Bang Le ya. Banyak yang manggil Bang Le karena kita dulu sebenarnya itu ada beberapa ngikut kesenian juga. Jadi ada beberapa anak-anak juga yang tahu ya. Kalau sekarang itu lebih ke dunia DJ karena kita mengisi segmen DJ ya di daerah sekarang. Kesibukan yang terakhir yaitu adalah biasanya mengikuti pembuatan produksi lagu juga, kurang lebih seperti ya Bang Adino itu di Pogat Production, mungkin ada yang tahu juga. Nah itulah beberapa kesibukan pekerjaan lah sedikit. Oke. Jadi DJ ya. DJ sekarang DJ. Woi. Nama DJ panggungnya? Oh iya, nama panggungnya lupa tadi disebutin. Aduh. Tadi padahal udah. Iya. Nama panggungnya itu biasa sering dipanggil DJ Boy. Ya, kenapa nama DJ Boy? Karena saya termotivasi sama DJ Glow namanya. DJ Glow ini DJ cewek Indonesia luar biasa, keren banget. Coba cari aja di YouTube-nya ada. Nah, itulah dia. Gimana sih kalau lagi nge-DJ itu Pak, yang terus manggil nama kita? Contohin gimana? Oh Contoh iya. dikit. Lebih banyak kayak quotes lagu. Gimana tuh quotes. misalnya? Ya. Yang lagi galau, jangan lupa minum. Dapat pacar ayang baru gitu biasanya. Lu musiknya ini lagi. Iya, musiknya Nggak pakai itu ya? Aduh. Aduh, Besti. Itu DJ siapa sih yang suka aduh? Tergantung sih kita Kenal nggak? apa ya gimana ya? Gini, biasanya kalau saya tuh pengen banyak mau
buat quotes gitu kan di pas musiknya gitu. Jadi biar termotivasi si yang joget nih lagi sakit hati gitu kan. Lagi sakit hati tiba-tiba tuh dia dengar quotes kayak gitu, wah semangat lagi sambil dengar lagu jedak jeduknya gitu. Wes. Oh, berarti DJ bisa membuat semangat ya? Bisa dong, ya kita itulah kelebihan dari kita gitu. Jangan sampai buat orang makin sedih, kita tuh harus buat orang makin happy gitu. Nah, nanti kita bakal banyak ngomong soal dunia perdijian dan dunia malam. Aduh, Wes. dunia malam. Wah. Dunia malam, wah keserem bunyinya dunia malam gitu. Oke, mungkin kita tanya dulu deh, kapan sih mulai tertarik sama DJ gitu? Mungkin ada yang penasaran, kapan sih kok ke DJ, ngapa nggak yang lain gitu? Ya pertama tertariknya di dunia DJ itu mungkin awal-awal kuliah ya. Saya kuliah itu kurang lebih 5 tahun. Awal-awal dari kuliah dulu kita itu kan baru pas mungkin 2000 berapa ya? 2016 ya. 2016 itu kan lagi tren-trennya tuh ada Martin Garrix, Skrillex, Diablo segala banyak lah DJ. Nah dari situ tuh nengok DJ, wah keren sekali, saya pengen nih jadi DJ gitu. Gimana sih orang main DJ gitu. Nah dari situlah pertama tertariknya dalam dunia DJ gitu Bang Nan. Terus tertarik terus belajar gitu ya? Belajar. Pertama belajar sendiri, belajar ngulik dari YouTube. Rupanya tidak gampang. Asli. Lumayan susah, tapi kita belajar terus dan sekarang ya bisa gitu. Nikmati proses lah. Asik, bener. Masih ingat nggak job pertama gitu? Siapa yang nawarin buat ini? Job pertama dulu itu Paling pertama itu main di kafe sih. kafe mana tuh? Kafe, ada nama kafe namanya Texas nama kafenya. Di mana tuh? Texas, wah. Udah dunia malam Texas lagi. Itu di Pontianak dulu. Pertama main di Pontianak di kafe Texas dulu ditawarin main lagu. Awal tuh kan kita namanya awal pasti banyak. Oh ya wah, ini apaan lagu mau kita mainkan ini? Sampai bercari. Main. Rupanya ya seperti itu. Sesimpel itu rasanya. Jadi tadi mikirnya kayak seram, rupanya enggak juga gitu. Ya lumayan lah. Pertamanya pasti adalah nervousnya pastilah. Tapi ya ujung-ujungnya juga kita kalau dikasih cuan pasti semangat dong. Asik. Oh jadi dibayar gitu ya? Iyalah. Hobi yang dibayar itu lebih luar biasa daripada hobi yang didiamin. Nggak ada hasil gitu Bang Nan. Aduh menyinggung tuh. Enggak Menyinggung lah. siapa tuh? Iya. Nggak menyinggung tapi untuk motivasi kalian lah. Jangan Betul. sampai hobi itu didiamin. Bagusnya itu hobi itu digaliin terus. Kalau kamu bisa main gitar, kamu main gitar, main di kafe, biar dibayarnya nggak banyak, yang penting bisa menghasilkan, itu luar biasa banget coy. Asik. Setuju. Jadi kita nggak berasa kerja ya nggak sih? Iya jelas. Karena itu yang kita sukain kan? Ya nggak berasa kerja pastinya. Oke. Nah ini baru nih masuk dunia malam. Iya. Serem. Jadi kenapa dunia malam? Karena DJ itu identik dengan Mainnya malam. dunia malam Iya. gitu ya. Meskipun pernah siang kan tadi katanya. Ada pernah siang, tergantung eventnya. Jadi ada event juga yang mungkin siang juga, tapi ada juga yang malam. Tapi kebanyakannya malam. Kebanyakan malam. Ya makanya dunia malam. Jadinya ya. Ya kita semua pasti udah nggak asing ya kayak dunia per-DJ-an gitu. Intinya ada orang DJ di panggung terus kita semua di bawah joget-joget gitu kan. Ya. Intinya gitu kan. Iya pasti dong. Tapi gimana nih pengalamanmu selama nge-DJ gitu? Itu kan di luar ya. Kalau di sini gimana sih orang-orangnya gitu? Kalau di sini kalau denger DJ itu udah wah bersorak sih mereka. Sebenarnya saya bukan mau menunjukkan bahwa saya senior dalam dunia DJ juga ya. Ya pertama kalau kita main di daerah, karena mungkin session DJ itu baru diisi sama saya gitu kan. Yang di bagian dunia ganjur lah ibaratnya, kan ada ganjur, ada gawai, itu yang pakai musik kan. Tapi lebih kebanyakannya itu acara ganjur itulah yang kita pakai DJ-nya. Karena biasanya kalau dulu kan musik colok HP aja kata orang, dicolok HP musiknya host gitu kan. Nah sekarang itu langsung live gitu kan, kita yang main gitu. Oh, jadi apa tuh bedanya tuh? Yang colok sama DJ itu. Kalau DJ gimana? Kalau Siapa tahu ada yang DJ, nggak tahu. kalau DJ itu orang bisa request
Ataupun lagu kita yang kita sukai, contohnya lagu A atau B gitu kan. Nah kita suka tuh, kita bisa langsung mainkan. Jadi kalau yang HP ini kan satu lagu, kita menunggu lagu ke-10 nih, lama gitu kan. Kalau DJ itu terserah kita lagu ke-10 kita jadikan satu. Oh, Nah, gitu bisa kita bisa ngatur ya. kita bisa ngaturinnya. Apa yang kalian mau. Tapi gitu. harus Plus bayar bisa dulu. Enggak gitu? bisa request juga, tapi tempat yang ada sinyalnya. Kalau enggak ada ya nggak mungkin ada bisa gitu. Requestnya pakai itu nggak sih? Ada yang pakai tuh? ada sih yang nyawer biasanya. Iya. Berarti Nah, lumayan. berarti sawer tuh ada DJ di sawer gitu ya? Ada lah, kalau dia minta kan biasanya aku pengen lagu Aku Bukan Jodohnya gitu kan. Aku kasih nyawer. 50. Oh boleh. Wih, asik banget ya. Asik dong, luar biasa dong. Nah, 4 tahun nanti yang nonton Ngopi Bro ini ada yang masih awal-awal pengen belajar apa. Ternyata mungkin kita langsung nanya deh, apa sih enak nggak enaknya gitu. Oh, iya. Enaknya itu kalau di dunia malam kita itu lebih memandang orang yang tiap harinya ada datang ganjur gitu kan, pakaiannya wah Aduh, tau lah kan. maksudnya aku nggak ngerti. Terus kalau jogetnya tuh wah gitu. Sama kalau enaknya itu kalau ketemu sama kawan pada kenal, yang enggak kenal pada kenal karena kita DJ gitu kan. Kedua juga ada yang pakai pakaian yang wah seksi lah, itu enak dipandang tuh. Enggak dipandang dosa, nanti dipandang juga enggak dipandang juga barang bagus gitu Pak. Jadi yang datang nggak cuma cowok ya, cewek juga banyak. Cewek banyak, tapi kalau kita cowok kan cowok normal ya pasti lihat si ceweknya gitu. Terus ceweknya emang pakainya kayak gitu kalau Enggak juga sih semua, ada juga yang baik ya datang situ terus memang mau nonton DJ niatnya mau joget, ada juga. Cuma kan ada yang memang barbar gitu kan. Jogetnya tuh wah kalau udah dapat lagu DJ jogetnya tuh barbar banget. Itu ada yang kayak gitu. Datang pun dia terus gitu mukanya. Loh kok kamu terus gitu biasanya. Ada. Oh, jadi lain-lain tempat dia ada gitu. Ada yang di sini nyebutnya itu apa ya? Apa? Buntat ganjur. Buntat ganjur. Itu apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Orang yang paling sering pergi ganjur lah. Oh, orang yang selalu ada gitu. Si paling ganjur. Si paling ganjur. Mungkin ada yang nggak tahu loh ganjur itu apa sih gitu. Ganjur itu sebutan dari pernikahan di daerah, khususnya orang Sanggau lah ya. Orang Sanggau lebih nyebutnya ganjur kalau acara pesta nikah. Intinya pesta gitu ya. Iya, pesta nikah. Ada pesta-pesta juga biasanya disebut ganjur juga. Jadi ya namanya juga pesta kan, kita senang-senang ya nggak sih? Senang dong. Harus sukacita karena ada yang nikah. Oke, itu tadi enaknya. Ada pemandangan, ada ini. Aduh, pemandangan. Alam kali, senja kali. Senja dong. Kopi senja, oke. Nggak enaknya nih. Nggak enaknya, aduh ini yang paling orang nggak tahu gitu. Nggak enaknya. Kalau orang lihat enaknya tuh, wah kita di pentas joget-joget kan. Nah, nggak enaknya ini kita yang biasanya tidur normal. Kalau yang namanya ngisi acara itu kan kadang kita tidurnya yang tadinya mulai start jam 1, selesai 4:30 ataupun jam 4. Nah itu yang buat kita tuh rasanya wah selesai acara kita itu rasa nggak enak badan pasti, tidur nggak normal pasti. Kan namanya kita punya kesibukan siang juga kan. Jadi nggak normal tidur itu yang buatnya rasanya nggak enak juga. Banyak sih hal yang kayak kita nyita waktu juga sih. Tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa ngatur waktu. Kalau sampai lambat itu memang tidurnya yang nggak mampu sebenarnya. Saya itu orangnya normal kok. Nggak pakai apa-apa. Jadi itu yang buatnya agak nggak mampu sih nahan tidur kalau udah mau tidur. Oh gitu ya. Iya. Cuma kan ya wajar sih, itu kan kamu bekerja di saat memang jam istirahat ya nggak sih? Iya betul, enak banget itu jam segitu tidurnya. Tapi demi apa tadi? Demi cuan Demi ya? cuan, jadi saya bekerja seperti ini demi cuan. Dan banyak orang yang memandang DJ itu biasanya ini pekerjaan kita tuh kadang banyak orang yang mandang bahwa pekerjaan itu negatif. Ya namanya pekerjaan. Oh gitu ya? Ya kalau kita kelakonin pokoknya dapat duit ya kita tetap kejar gitu kan. Tapi banyak yang memandang pekerjaan kita itu banyak negatifnya, pakai obat-obat terlarang, minum-minum yang berlebihan. Tapi harus perlu kalian tahu. Gimana tuh klarifikasi? Saya paling nggak bisa tidur kalau
ibaratnya kalau yang paling nggak bisa kalau nggak tidur gitu kan. Jadi memang harus tidur. Kebanyakan kalau orang nggak pakai apa-apa itu pasti orang normal lah ya. Itu pasti ngantuknya dapat lah, pokoknya udah mau roboh lah badan, mau rasa nggak konsentrasi pasti. Habis itu kalau minum, banyak orang bilang kalau kami ini mabuk, mabuk, nggak mungkin. Karena main DJ itu meskipun sesimpel itu kita nggak boleh mabuk. Oh gitu. Nggak boleh mabuk. Karena kalau mabuk kita nggak bisa konsentrasi milah lagu mana yang mau kita pakai gitu. Betul. Jadi Bener memang sih. harus konsentrasi juga. Profesional ya. Ya. Itu bentuk dari profesional dalam pekerjaan. Ya. Iyalah, gimana kalau kita nggak fokus jadinya. Ya, banyak sih. Jadi ada yang berpandangan kayak gitu ya, pandangan negatif. Ada juga lagi yang paling tidak enaknya. Mhm. Kita sibuk bekerja, ada yang nempel sama si ayangnya di bawah. Wah, Aduh. itu. Gimana tuh nempel? Aduh. Kita nih ngirup musik nih ibaratnya, kita ngibur kan. Sekali nengok yang di bawah, nengok yang di bawah kan. Wah, ada yang lagi kayak perangko tuh udah nempel-nempel. Waduh, itu enggak enaknya sih menurut saya. Jadi orang joget terus nempel-nempel gitu. Ada banyak. Gimana tuh? Tapi enggak apa. Lalu gimana kita ngelihat kayak gitu-gitu tuh? Ya biasa Sebagai aja, DJ. Biasa biasa aja lah. Nama pekerjaan kita profesional. Enggak baper ya? Cuma rasanya jauh, anda enaknya aku. Baper enggak? Baper sih enggak lah. Ibaratnya enggak enaknya, wah mandang yang kayak gituan gitu. Mau ngajak pacar nggak mau dong naik ke panggung. Ibaratnya ya itu kan pekerjaan kita. Lagian juga kita harus waktunya kalau pas lagi sama ayang ya ayang, kalau lagi bekerja ya bekerja gitu. Iya. Tapi itu kan bagian dari pekerjaannya nggak sih? Iya dong. Ada harus. bentuk-bentuk manusia, ada yang datang sendiri, ada yang pakaiannya kayak gitu, ada yang berdua. Sekarang itu suka pakai pakaian yang seharusnya pakaiannya itu cukup bahan tapi dikurangi bahan gitu. Tapi tidak apa, itu tren sekarang ya, tren sekarang. Jadi nggak apa-apa. Saya bukan menyinggung atau apa, terserah kalian mengekspresikan gaya kalian. Tapi menurut pandanganmu gimana tuh cewek-cewek yang kayak gitu? Mengapa mereka begitu? Kita tidak bisa memandang dari covernya juga. Mungkin dia cuma pakaiannya seperti itu, tapi orangnya enggak kok kayak gitu Pak. Enggak sih sebarbar itu, cuma mungkin pakaiannya aja dia memang Style suka. ya. Mungkin kepanasan makanya dia pakai baju setengah. Oh iya, gitu. karena malam ya. Biar dingin gitu kan, ada sirkulasi udaranya. Kalau jaket- Maybe ya. Kalau joget kan keringetan ya nggak sih? Iya betul. Kalau pakai semua itu kepanasan gitu. Jadi mungkin pakai baju yang setengah, yang kelihatan sininya. Dipraktekin. Iya, ya harus biar jelas. Nah segini berarti kan itu apa? Biar anginnya itu dingin gitu masuk ke atas. Gitu masuk gitu. Ya, paham kan? Jadi nggak masalah sebenarnya dengan pakaian yang seperti itu. Style ya. Style lah. Kan benar sih, aku setuju. Kita nggak boleh melihat atau memandang orang dari luar. Setuju aku. Dari luar. Mungkin Luarnya hanya begini. pakaiannya saja dia sukanya kayak gitu. Mungkin karena kepanasan ya. Oh ya, positive thinking ya. Positive thinking aja gitu. Karena kepanasan gitu ya. Meskipun hujan deras juga pakaiannya kayak gitu. Iya, enggak apa-apa. Yang ada sakit perut. Tapi nggak apa-apa, itu style lah. Zaman sekarang style. Malah itu bikin ini ya. Yang kamu bilang pemandangan gitu ya. Iyalah. Mau gimana lagi? Itulah pemandangannya. Mau dilihat dosa tapi tidak dilihat barang bagus lah, seperti itu. Karena di depan mata kita lagi Iya, kan. di depan Kalau nggak mata pengen lagi. kalau nggak pengen dilihat, ya nggak usah datang. Iya. Asik. Ya itu ya. Jadi ya terserah kalian mau mengekspresikan diri. Lagian itu juga malam ya nggak sih, biasa malam. Tapi kan ada lampunya ya. Enggak, dia gini. Ada itu nggak sih tujuan tertentu lampu yang biasa remang-remang gitu? Aku lihat lampunya. statusnya. Kenapa harus gitu? Lampunya itu menambahkan suasana happy-nya. Jadi kalau nggak ada lampu jedak-jeduk celap-celup itu. Apa ya kami bilang ya, lampu celap. Jedak-jeduk celap-celap apa lagi tuh? Nah, itu bahasa kita lah ya. Aku baru tahu loh. Lampu kelap-kelip. Biar serasa kayak di diskotik tapi sebenarnya itu Rasa kampung ya. kayak rasa di diskotik tapi itu acara ganjur gitu. Wah, kan ada lampu-lampunya gitu. Ada dong. Itu pengaruh tuh. Asik. Pengaruh banget. Oke. Udah cerita tadi suka dukanya. Apa namanya? Mungkin cerita dikit dong. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan atau nggak bisa dilupain ketika DJ itu? Pernah nggak ada kejadian apa gitu terus keinget terus sampai sekarang?
Pernah enggak ya? Ntar loh saya pikirin dulu ya. Mungkin ada yang barbar, saking barbarnya sampai ribut gitu terus dirobohin panggung apa gitu. Ada nggak sih? Pernah itu. Ah gimana tuh? Dia tuh pengen mau lagu gitu kan. Heeh. Tapi kita kan namanya juga kita kalau nge-request semua lagu juga nggak mungkin kan. Nah dia nih ngeh gitu kan. Harus lagu yang itu dia bilang kan. Sebenarnya kita kan namanya kalau kita ngasih permintaan semua orang itu nggak mungkin. Jadi ada kita yang memang kita pilih, memang lagu-lagu yang kita pilih. Nah dia ngerasa apa namanya lagu tersebut tidak kita mainkan. Nah disitulah dia tuh buat keonaran, keributan. Gitu ya. Iya, jadi di situ kita sebenarnya nggak enak sih. Tapi ya mau gimana lagi orang udah pengaruh alkohol ya, biasa Air kehidupan. air kehidupan lebih tepatnya. Ini bukan ya, ini Ini air air putih. putih. Kita enggak. Apalagi aku no. No, no. No. Kalau Aku cuma saya lihat- mau sedikit Aku tapi cuma lihat statusmu tuh ya, makanya aku banyak nanya nih. Oke. Jadi ribut gitu ya. ribut. Tapi banyak nggak, sering nggak kejadian gitu waktu manggung ribut gitu? Ya biasalah kalau ketika manggung kalau kejadian seperti itu biasa terjadi. Cuma saya bilang sama kalian kawan-kawan pencinta musik apalagi musik jedak-jeduk. Jadi kalau datang ke tempat orang itu jangan sampai buat keributan. Nah, tuan rumah nih kan kasihan sudah menyiapkan acara buat kita ibaratnya bisa joget-jogetan di situ, bisa undang kami di situ. Kan kami dibayar ibaratnya. Itu kan pakai duit. Jadi jangan sampai buat keributan di situ. Ya ikutin aja alur musiknya, jangan sampai buat keributan biar tetap kondusif acaranya, kita tetap lanjut. Jangan sampai keributan terjadi. Si tuan rumah datang, wah udahlah saya ndak mau lagi. Nah, yang rugi siapa? Kami sih untung karena udah dibayar. Asik. Nah kalian yang penjoget itu, aduh itu kacau sih. Jadi joget tetap harus jaga ketertiban ya. Iyalah. Jaga emosi juga lah ya. Ya jangan sampai buat Tapi keributan. kalau udah terpengaruh air kehidupan Itulah gimana? susah sebenarnya. Cuma ya semoga aja kalian nonton ini sebelum dipengaruhi air kehidupan itu bisa menangkap ya. Ya itu ya curahan hati seorang DJ ya. Iya. Jadi biar sama-sama asik kali ya. Iya dong. Kita asik, kalian kita tuh juga. harus selalu asik lah. Namanya juga Bisa. kita membangun apa ibaratnya kayak kemauan mereka tuh harus kita angkat gitu. Harus tetap happy gitu. Nah, itu harus dipikirin kalau kita sebagai DJ itu PR. Jadi jangan sampai niat yang orang yang mau joget tadi turun. Nah, itu yang buat kita tuh tetap harus mikirin lagu apa yang tetap mengkobarkan semangat mereka joget gitu. Asik. Oke, sekarang tadi kan ngomongin apa yang pacaran tuh, ayang tuh. Wah, tadi ada nyebut ayang nih. Ayang-ayangan. Iya, zaman sekarang nyebut ayang. Kamu nyebut pacarmu ayang gitu? Oh iya, udah punya pacar apa belum nih? Oh iya, belum ditanya. Wah, sebenarnya sih ada. Hai ayangku yang ada di sana. Semoga aja kamu nonton ya. Yang mana tuh? Wah, jangan ditanya gitu. Ya kalau ayang tuh kan banyak ya. Kita panggilan juga bisa panggilan ayang. Oh gitu ya. Serius kamu manggilnya ayang gitu? Ya kalau memang benar-benar sayang ya ayang gitu. Iya, aku enggak. Oke. Kita Apa namanya? zaman sekarang. Ya. Apa namanya? Profesimu ini bisa dimengerti nggak? Maksudnya kan pertama keluar malam, nggak malam sih itu pagi sih yang nggak sih dini hari gitu kan sampai subuh. Terus banyak ketemu cewek gitu-gitu. Pernah nggak sih kayak dipermasalahkan nggak sih? Ah gimana tuh? Ya kalau namanya pekerjaan ya sampai sekarang ya mereka Mereka ayangnya mereka. bukan mereka itu, maksudnya mereka mamaku. Oh ya, oke, sorry. Mamaku, Aku mikirnya segala ayangmu orang tua. banyak. Kau baru selesai dipotong gimana sih Oke. lu? Gimana? Mereka orang tua sih segala kalau ayang sih dukung lah ya nama pekerjaan. Oh gitu ya, dukung ya. Kalau mereka orang tua pasti udah kita kasih pengertian pekerjaan kita seperti itu. Kalau ngasilin duit pasti nggak ada larangan buat Anda, malahan mereka mendukung. Kalau ayangnya mah gampang, dia bilang kan gini, ya udah nama pekerjaan, ya udah kerja aja dulu gitu doang. Emang nggak pernah gitu kayak, wah kamu kerjaannya
kayak gitu terus banyak ketemu cewek gitu-gitu, ceweknya Nggak pakai pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah lah, nama juga pekerjaan. Ada sih, Gimana tuh? kadang yang ngomong, Hmm. ini bukan pacar sih kadangnya, kawan Gimana tuh? ngomong, wah itu sih sedap tuh, banyak cewek ya. Kalau cuma ayang ya tetap ayang, aku bilang kalau kawan ya kawan gitu. Begitu ya? Ya dong, harus jangan disamain. Iya, jadi bisa mengerti gitu. Yang penting apa tadi? Selalu ngasih apa? Kalau lagi ngapa-ngapain? Ngasih PAP. Ini zaman sekarang orang nyebutnya PAP, pap. Nah, Jadi kalau setiap kemana gitu, yang aku nih mau DJ nih, pap. Udah gitu aja, dia udah percaya, dia bilang pasti ya udah semangat ya kerjanya. Wah, terus, gitu. terus nanti dia ngirim juga. Ya dia nggak perlu ngirim, Oh, yang nggak penting perlu. kita enggak, kita kan kalau kita